dibantai 5-1 oleh Irak. Dengan mendulang poin 10 ini, Indonesia bisa lolos. Skema ketiga, ini yang bikin dagdikduk pastinya. Pada kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia sekarang berada di juru kunci. Zona merah, posisi terbawah dengan hanya 1 poin. Poin itu didapat dari 2 pertandingan, 1 seri melawan Filipina 1-1, terus kemudian ketika kita di Irak dibantai 5-1 oleh Irak. Dengan 2 pertandingan tersebut kita hanya mengantongi 1 poin. Akan tetapi Indonesia punya mimpi lolos ke putaran ketiga. Yang menjadi pertanyaan adalah skema terbaik apa yang bisa kita lakukan melalui hitung-hitungan angka ya agar Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga. Kita asumsikan bahwa skema pertama kita asumsikan bahwa semua pertandingan yang dilakoni Irak dimenangkan oleh Irak, maka Irak mendapatkan 18 poin. Kemudian Indonesia ya kalau mau lolos berarti harus menang di 2 pertandingan melawan Vietnam. Dengan begitu poinnya 6 ditambah yang kemarin 1 jadi 7. Asumsinya saat Juni nanti Indonesia menang melawan Filipina dan kalah melawan Irak sehingga poinnya 10. Ya, dengan mendulang poin 10 ini Indonesia bisa lolos. Kenapa bisa lolos? Karena pesaing kita Vietnam jika diasumsikan kalah 2 kali melawan Indonesia maka poinnya kemarin 3, terus kemudian di bulan Maret ini 0, di bulan Juni kita asumsikan dia menang melawan Filipina ya. Terus kemudian saat bertandang ke Irak kalah. Maka poinnya dia 3-0 sama 3. Poinnya 6. Indonesia poinnya 10, Vietnam poinnya 6. Dengan begitu Indonesia bisa lolos. Itu skema pertama yang akan membuat kita mudah ya membayangkan, dan pasti ketegangan-ketegangan itu tidak akan terjadi saat seperti Piala Asia kemarin. Kita harus menunggu tim lain bertanding untuk kita bisa lolos ke babak 16 besar. Terus kemudian kita coba otak-atik skema kedua. Ya, skema kedua. Jika Irak kita asumsikan menang semua pertandingan, termasuk juga saat melawan Indonesia. Terus kemudian Indonesia menang di GBK, terus kemudian seri di Hanoi, berarti kita mendapatkan 4 poin. Dengan mendapatkan 4 poin ini, terus kemarin ditambah 1, berarti poinnya menjadi 8. Kita asumsikan nanti bulan Juni, saat melawan Filipina, Indonesia menang. Jadi 5 tambah 3 sama dengan poinnya 8. Kemudian Vietnam ketika hanya mendapatkan 1 poin pada bulan Maret ini, ya kalah di GBK dan seri di Hanoi, maka poinnya 1, poinnya 1, terus kemudian kemarin punya poin 4, ya. Kita asumsikan bulan Juni nanti Vietnam menang melawan Filipina, maka 4 tambah 3 poinnya 7. Jika itu terjadi, skema itu terjadi, maka Indonesia akan menjadi runner up dan bisa lolos. Ya. Skema ketiga, ini yang bikin dagdikduk pastinya ya, karena penentuan lolosnya akan ditentukan oleh pertandingan terakhir. Baik saat Indonesia main maupun Vietnam main. Skema ketiga, kita asumsikan Indonesia menang di GBK, kalah di Hanoi. Maka saat ini Indonesia mendapatkan nilai 3, terus kemudian kemarin posisinya mendapatkan 1, ya. Berarti 4,
ditambah nanti saat Filipina bulan Juni nanti menang, maka poinnya jadi 7. Sementara itu Vietnam, ya, kalau menang melawan Indonesia saat di Hanoi, maka poinnya 3. Kemarin poinnya 36. Terus kemudian melawan Filipina nanti poinnya 3 karena menang asumsinya. Maka Vietnam poinnya 9. Jika itu terjadi, kita harus merevisi Irak. Ya, kita harus merevisi Irak. Tidak menang semuanya. Artinya bulan Juni nanti Indonesia harus bisa mengambil 6 poin. Harus bisa menang melawan Irak dan menang melawan Filipina. Dengan begitu, kemarin poinnya 1, terus kemudian Maret ini karena hanya menang 1 kali saat di GBK dan kalah saat di Hanoi, berarti poinnya 3, jadi 4. Menang di 2 pertandingan bulan Juni melawan Irak sama melawan Filipina, jadi poinnya 10. Vietnam poinnya 9 ya. Karena dapat poin kemarin 3, terus kemudian menang lawan Indonesia saat di Hanoi 3, terus kemudian menang saat melawan Filipina ya. Jadi poinnya 9, akan tetapi Indonesia poinnya 10. Dengan catatan harus menang saat melawan Filipina dan Irak. Kalkulasi ini ya jelas agak beresiko karena kita ketahui bersama bahwa Irak tim kuat, dia terbukti bahwa 2 pertandingan terakhir kita masih jauh secara kualitas untuk mengimbanginya. Kalah 5-1 dan kalah 3-1 saat Piala Asia. Dengan skema ini maka ya dari skema 1, skema 2, skema 3 ini, di skema 3 ini yang bikin kita semua dagdikdugder. Akan tetapi sepak bola kan nikmatnya seperti itu ya. Jadi deg-degan sampai di level akhir gitu ketika kita bisa membalikkan posisi atau keberuntungan di pihak kita, maka kebahagiaan itu akan muncul ya, akan keluar ya. Itu tadi skema 3 skema yang coba kita otak-atik agar Indonesia bisa lolos ya. Poin 10 ya, lolos ya. Dengan catatan menang 2 kali melawan Vietnam ya. Terus kemudian poin 8 juga bisa lolos dengan catatan menang melawan Vietnam dan seri melawan Vietnam ya. Terus kemudian jika memang harus kalah dari Vietnam di Hanoi, maka poinnya baru 7, sementara Vietnam poinnya 9. Apa yang terjadi? Kita masuk di skema ketiga, maka bulan Juni nanti saat melawan Irak di GBK dengan segala kemampuan yang ada, Indonesia harus menang. PR inilah yang membuat sebenarnya Sintayong ngotot untuk bisa memainkan 3 pemain naturalisasi ini. Nathan Cho, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. Karena dengan ketiga pemain inilah kualitas timnas di lini tengah dan di lini serang akan jauh lebih baik dengan segala macam pengalaman yang dimiliki oleh 3 pemain tersebut. Iya, PSSI sedang berbuat sesuatu hari ini, proses sudah on progress ya, terus ada kemajuan-kemajuan, disetujui DPR ya, terus kemudian ambil sumpah dalam waktu dekat, terus kemudian bisa didaftarkan, sambil didaftarkan kemudian ada pindahan regulasi ya, ada regulasi. Pembuatan paspor ya penting. Jika sudah ambil sumpah maka akan segera dibuatkan paspor, dan pembuatan paspor ini kan kaitannya dengan internal Indonesia, harusnya bisa dilakukan lah ya dengan segala macam persiapannya. Asumsinya gini, maksudnya sumpah belum dibikin tapi paspor sudah dibikin. Iya, draft-draftnya sudah dibikin dan sebagainya. Ketika sumpah terjadi, jebret langsung dicetak dan sebagainya, maka langsung segera bisa dibagikan. Mungkin itu bisa terjadi dengan segala macam kedekatan
ketua PSSI kita Pak Erick Thohir dengan pemerintah, dengan DPR ya. Kalau soal nanti perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia, ya Pak Erick Thohir punya kedekatan dengan FIFA ya, dan itu bisa dimanfaatkan. Akan tetapi poinnya di situ sebenarnya, kenapa kita bisa melihat betapa pentingnya 3 pemain ini untuk bisa menambah daya gedor timnas. Dan PSSI sudah tahu betul kalkulasi matematikanya tadi, ada 3 skema yang jika melawan Vietnam ini tidak bisa dioptimalkan, maka ya sudahlah. ya sudahlah gitu. Mau gimana? Ya, kalau kita tidak bisa menang melawan Vietnam, otomatis kita sudah tersingkir. Karena memang pesaing beratnya kita kan Vietnam. Kalau Filipina saya pikir sudah kalah dari Vietnam, terus kemudian asumsinya nanti kalah dari Vietnam lagi, kalah dari Irak di 2 laga, ya otomatis tidak mendapatkan poin. Ditambah jika memang kalah juga dari Indonesia saat pertandingan bulan Juni lagi, praktis poinnya hanya 1 yang didapatkan saat Indonesia ke Filipina kemarin itu. Ya, itu gambaran besarnya 3 skema terbaik Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan ikuti update-update selanjutnya, dan ketika teman-teman barangkali ada kalkulasi saya yang agak kurang tepat, salah, atau ada skema lain yang bisa membuat Indonesia bisa lolos, maka teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya. Kita akan ikuti update dari Timnas Indonesia, Liga Indonesia, pemain Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.